Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Zahra Adelia Putri, perwakilan dari kelompok 6, mata kuliah Sistem Auditing Syariah. Izin mempresentasikan bab 7, yaitu tentang pengendalian internal. Yang pertama, ada pengertian pengendalian internal. Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyebutkan pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. IAI mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Lanjut, ada pengendalian internal terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Yang kedua, ada penaksiran risiko, adalah mengidentifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, ada aktivitas pengendalian, adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, ada informasi dan komunikasi, adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir, ada pemantauan, yaitu proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Ada tujuan pengendalian internal. Yang pertama, ada tujuan kepatuhan, yaitu menjamin bahwa semua kegiatan usaha perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada tujuan informasi, yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat, waktu, dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada tujuan operasional, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi perusahaan dari risiko kerugian. Adapun unsur-unsur pengendalian intern. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit. Yang keempat, karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Ada hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup pemeriksaan. Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah hal tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya atau ruang lingkup pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif test. Yang terakhir, ada keterbatasan pengendalian internal entitas. Yang pertama, itu ada kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lainnya salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melakukan tugas rutin karena tidak memadainya informasi. Yang kedua, ada gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Yang ketiga, ada kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas. Yang terakhir, ada pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah. Terus lanjut ke sesi tanya jawab ya. Yang pertama ada dari kelompok 7 dari Haikal Ahmad Hikami. Bagaimana cara atau implementasi pengendalian internal dalam sebuah perusahaan? Jadi pengendalian internal diperlukan oleh setiap perusahaan, itu merupakan hal yang wajib dilakukan untuk menjaga kegiatan perusahaan berjalan dengan benar. Selain itu, pengendalian internal juga memiliki beberapa manfaat.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian internal sebuah perusahaan adalah yang pertama aset perusahaan, yang kedua kinerja karyawan atau sumber daya manusia, yang ketiga transaksi perusahaan, yang keempat pencatatan kejadian penting, yang kelima wewenang setiap jabatan. Dengan melakukan pengendalian internal dengan baik, maka tata kelola perusahaan pun akan berjalan dengan baik sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Ada pertanyaan kedua dari kelompok 8 yaitu Nunung Nurhayati. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi sistem pengendalian internal yang sedang berjalan kurang baik pada perusahaan? Jawabannya, apabila pengendalian internal yang terjadi di dalam suatu perusahaan itu sangat buruk, mengalami kegagalan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengadakan suatu pertemuan secara resmi atau bisa disebut rapat dengan para manajemen dan direksi yang di dalamnya membahas terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk merumuskan suatu kebijakan atau peraturan baru yang tepat dan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan pengendalian internal yang dianggap sangat buruk tersebut sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik seperti semula. Pertanyaan terakhir dari kelompok 9 itu ada dari Teh Popi Anjani. Pertanyaannya, seorang auditor internal telah menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian internalnya. Bagaimana sih proses identifikasi kelemahan dapat dilakukan oleh auditor internal dan langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh perusahaan untuk memperbaiki masalah tersebut? Langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor jika ada kesalahan penyajian teridentifikasi selama audit. Yang pertama, ada mengakumulasikan kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Selain kesalahan penyajian yang secara jelas tidak penting dan tidak perlu diakumulasi karena akumulasi kesalahan penyajian jelas tidak berdampak material dalam laporan keuangan. Yang kedua, menentukan apakah strategi audit dan rencana audit secara keseluruhan perlu direvisi. Yang ketiga, mengkomunikasikan secara tepat waktu atas semua kesalahan penyajian yang diakumulasi selama audit kepada tingkat manajemen yang tepat, kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena perundang-undangan mungkin membatasi komunikasi auditor tentang penyalahan penyajian tertentu ke manajemen. Dan selanjutnya, auditor harus meminta manajemen untuk mengoreksi kesalahan penyajian tersebut. Koreksi oleh manajemen atas semua kesalahan penyajian termasuk yang dikomunikasikan oleh auditor memungkinkan manajemen untuk mempertahankan buku dan catatan akuntansi yang akurat dan menurunkan risiko kesalahan penyajian material atas laporan keuangan di masa depan karena dampak kumulatif kesalahan penyajian yang tidak material dan tidak dikoreksi berkaitan dengan periode lalu. Sekian pemaparan materi dari saya tentang pengendalian internal. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.